Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin Banjarbaru mengucapkan selamat beribadah pada minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Agus Prasetyo Milono STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan Allah hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita bakti nomor 12 bait pertama dan yang kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15. Terima salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, dengarlah berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5, tertulis demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan pembacaan Alkitab firman Tuhan di minggu hari ini. Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 5. Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 5. Dan mari kita berdoa, mohon bimbingan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami beroleh kasih karunia untuk mengalami kehadiran Tuhan di dalam firman yang akan kami renungkan. Firman-Mu kiranya hadir di dalam juga kehadiran-Mu yang berkuasa untuk membimbing kami sehingga seluruh umat-Mu beroleh damai sejahtera. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus Tuhan, amin. Bapak Ibu Jemaat, mari berdiri, kita membaca Alkitab. Haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima yang menyatakan demikian. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbangnya. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam waktu yang terbatas saat ini kita akan lebih fokus pada Mazmur 127, Mazmur pasal 127 ayat 1 dan 2 yang menjadi inti berita pembacaan Alkitab hari ini. Saudara, Mazmur 127 ini dikenal atau disebut juga sebagai Mazmur ziarah atau nyanyian ziarah. Dalam bahasa Ibrani tertulis di situ dalam pengantar perjanjian lama, Sir Hama Alot, artinya nyanyian pendakian atau pilgrim songs. Di Wikipedia, Google juga memberikan informasi tentang itu, bahwa Mazmur ziarah ini dinyanyikan oleh para imam bersama umat Israel yang datang dari berbagai tempat dalam perjalanan ziarah. Mereka mendaki, menapaki anak-anak tangga menuju Yerusalem untuk melayani di Bait Allah atau untuk beribadah di Bait Allah. Dengan informasi ini, umat Tuhan yang mendengar nyanyian Mazmur ini tentu dapat membayangkan suasana hati, spiritualitas umat, apa yang ada dalam diri hati para peziarah yang sedang melakukan perjalanan pendakian menuju Bait Allah itu atau menuju Yerusalem itu. Para peziarah perlahan namun pasti melangkah, terus berjalan, terus menaiki anak-anak tangga Bait Allah Yerusalem dengan semangat dalam perjuangan sambil menyanyikan mazmur dan mengingat, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sia orang yang membangunnya. Dan sepertinya mazmur ini bukan satu-satunya mazmur yang dipakai dalam perjalanan ziarah umat Israel, tapi juga ada mazmur lainnya, seperti antara lain ada Mazmur pasal 121 yang sama juga disebut Mazmur ziarah atau nyanyian ziarah. Perhatikan di Mazmur pasal 121 tertulis nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudara, pemazmur di pasal atau juga Mazmur pasal 127 melanjutkan ucapannya, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, kitab Mazmur pasal 127 seringkali diyakini mengusung tema campur tangan Tuhan dalam pembangunan rumah
kota, dan keluarga. Dalam Perjanjian Lama tentu tidak asing untuk membicarakan untuk membicarakan kata rumah dalam artian sebagai sebuah bangunan keluarga atau rumah tangga. Sang pemazmur dalam tulisannya juga ingin membuka cakrawala umat, cakrawala iman setiap umat, maksudnya bahwa tanpa keterbukaan akan campur tangan Tuhan, maka ada kemungkinan usaha mereka akan gagal. Renungan untuk kita, seberapa pentingkah keterbukaan akan campur tangan Tuhan ini bagi kita selaku pribadi, pekerja, pengusaha, buruh, karyawan, direktur, atau apapun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat ini tidak sedang mengandaikan sang pengawal kota beriman secara buta dan sepenuhnya mengandalkan kekuatan Tuhan dengan hanya bersantai saja dan tidak mau melakukan apa-apa. Demikian pula di bagian sebelumnya, sang pemazmur juga tidak sedang mengatakan bahwa para ahli bangunan lebih baik tidak bekerja saja atau pasif saja. Toh tanpa bantuan Tuhan, pekerjaan mereka tetap sia-sia saja. Sang pemazmur yang diyakini sebagai tulisan Salomo, Mazmur 127 maksudnya, itu ada tulisan Salomo kan ya situ. Sang pemazmur yang diyakini sebagai tulisan Salomo dalam kebijaksanaannya ingin mengatakan bahwa baik pengawal maupun para ahli bangunan tetaplah harus bekerja semaksimal mungkin dan melakukan yang terbaik. Namun jika mereka hanya semata-mata memusatkan perhatian pada usaha manusiawi mereka tanpa memberi ruang bagi campur tangan Tuhan dalam karya mereka, maka semuanya akan sia-sia. Jadi silahkan bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, namun tetaplah waspada dan ingat akan campur tangan Tuhan dalam pekerjaan mereka. Lalu di ayat selanjutnya di Mazmur 127, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, ada ya, dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Di sini sang pemazmur menekankan bahwa etos kerja pribadi itu selayaknya tidak hanya disandarkan pada kekuatan diri sendiri, namun juga disandarkan pada keterbukaan iman bahwa Tuhan memberikan berkat hati yang damai karena tahu bahwa Tuhan tidak tidur. Tuhan terus bekerja dan mengawasinya walau saat kita terlelap tidur. Ada yang menarik kata di dalam ayat Mazmur 127, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Di sini dalam tafsirannya adalah kehendak Allah bahwa kita menikmati tidur yang tenang dan hidup tanpa kekhawatiran. Bandingkan Matius pasal 6 ayat 25. Dalam nas ini juga tersirat bahwa Allah tetap memberi berkatnya sekalipun ketika kita tidur. Bagi sang pemazmur, dapat tidur nyenyak setelah seharian penuh membanting tulang
adalah berkat yang tak terkira harganya. Sebaliknya, jika karena satu dan lain hal mata kita tidak dapat dikatupkan dan tidak dapat tidur nyenyak, maka rasanya kuranglah damai dan sejahtera hidup kita. Bandingkan, Tuhan Yesus pernah mengingatkan dalam Matius pasal 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu Matius pasal 6 dan Yesus yang berkata. Saudara, nyanyian ziarah pemazmur sungguh terasa indah, sedap didengar, dan ayat-ayat ini sungguh inspiratif. Tidak sedikit lagu-lagu rohani tercipta terinspirasi dari nyanyian ziarah ini. Antara lain atau salah satunya adalah Kidung Jemaat nomor 318, berbahagialah tiap rumah tangga, ya. Bagi saya, nyanyian ziarah Mazmur dalam pasal 127 ini sungguh menarik. Bukan saja indah dan inspiratif, tapi juga mengusik kenyamanan hidup seseorang, mengusik mentalitas superior yang merasa hebat, bangga atas pencapaian hasil kerja prestasinya sendiri, mengusik kemapanan mentalitas manusia yang sok kuasa, merasa super dan dikdaya dari lainnya, mengusik ego manusia yang merasa dirinya hebat, serba bisa, yang bisa mengurusi dirinya sendiri tanpa orang lain. Yang pasti, Bapak Ibu, bagi saya perkataan pemazmur ini bukan hanya mengusik, tetapi juga menantang kesetiaan, kesungguhan hidup beriman manusia kepada Tuhan. Sejauh atau seberapa besar kebergantungan hidup manusia kepada Tuhannya? Mungkin di antara kita ada yang bertanya, Pak, apa benar seperti itu ya? Analisa perenungan Mazmur 127 ini kok cukup menggelisahkan. Kok Bapak bilang tadi mengusik dan menantang? Ya, memang bisa demikian jawabannya. Mazmur 127 ini indah dan menyenangkan ketika dibaca, tapi sangat menyentil dan menggelisahkan jika direnungkan. Mau bukti? Tanyakan saja pada diri sendiri. Pada pengalaman setiap pribadi ketika dalam keadaan suka dan diberkati, adakah ungkapan syukur yang jujur dan tulus yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai sumber dan pemilik hidup dan berkat, kasih dan keselamatan? Lalu ketika dalam keadaan duka, sakit, menderita, dalam persoalan hidup, dalam persoalan kerja dan rumah tangga, krisis hidup, adakah Tuhan dicari dalam sikap hati yang rendah, tunduk dan berserah, dalam sikap terbuka, berserah dan mempercayakan hidup pergumulan sepenuhnya pada Tuhan? Ataukah justru seringkali kita berontak, merasa tidak puas, tidak adil, protes dan menuntut ini dan itu kepada Tuhan, mempersalahkan Tuhan, lalu merajuk, lari, menjauh dari Tuhan, menarik diri, mundur dari panggilan hidup dan pelayanan? Bukankah seringkali kita merasa iri, dengki, cemburu, sirik jika ada orang lain lebih diberkati, lebih berhasil, sekalipun tidak beragama, tidak seiman, tidak pakai Tuhan, yang lebih baik, yang dilihat yang lebih terampil, lebih berprestasi, lebih rajin, lebih kaya, lalu kita membenci, dengki terhadap sesama?
Bukankah seringkali kita selalu punya kecenderungan untuk melihat, menganggap bahwa urusan iman, urusan bertuhan, hal kesucian, hal kekudusan itu hanya sebatas hari Minggu saja, atau sebatas baptis, sidi, Paskah, Natal, sebatas perjamuan kudus. Sedangkan untuk hari Senin sampai Sabtu itu bukan lagi urusan Tuhan, tapi urusanku, diriku. Apalagi menyangkut soal uang, soal bisnis to bisnis. Bukankah kita punya kecenderungan untuk memisahkan hal yang dunia dan hal yang rohani, yang materi, yang bendawi, dan yang surgawi? Urusan rohani, surgawi ada di gereja, dan urusan sosial, ekonomi, dan politik ada di luar gereja, dan bukan lagi urusan Tuhan. Bukankah kita ada juga dalam kecenderungan memisah-misahkan dua hal itu, yang jasmani dan rohani dipisahkan, seolah-olah di luar hari Minggu Tuhan tidak ikut campur atas hal seperti itu, sosial, ekonomi, dan politik. Bukankah seringkali kita punya kecenderungan untuk menunda, menahan untuk menyalurkan berkat persembahan milik Tuhan, untuk memberi persembahan, untuk memberi atau untuk mempersembahkan 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dengan ringan, sambil tutup mata kita pun masih bisa lakukan itu. Tapi untuk memberi, menyalurkan persembahan milik Tuhan dengan jumlah 100.000, 1 juta, 10 juta, rasanya berat hati tangan ini. Apalagi dalam situasi pandemi COVID ini. Kita seperti terpukul dan terluka, seolah kita akan jatuh miskin. Padahal hidup dan segala berkat di dalamnya adalah sebuah anugerah pemberian Tuhan. Hati pun berkata, Tuhan, inilah uang yang kumiliki, hanya ini Tuhan persembahanku. Aku persembahkan dengan sukarela kepadamu, terimalah ya Tuhan. Bapak Ibu mau tahu isi dalam kantong pundi kolektor? Wow, bertumpuk itu uang 2000-an. Berwarna-warni lagi, ada yang sudah kusam, menghitam, kecoklatan, dan kusut lagi. Benarkah kita telah mempersembahkan syukur kita sebagai bentuk pengakuan iman bahwa Tuhanlah pemilik hidup dan sumber hidup kita, sebagai wujud ketergantungan kita kepada Tuhan? Benarkah kita telah mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan sukarela? Atau sebenarnya semau gue, sebenarnya kita sedang berbuat suka-suka kita, tanpa dipersiapkan, tanpa kejujuran? Ya, ternyata untuk beli rokok saja, untuk beli bakso saja bisa sampai 50.000. Tapi untuk persembahan di gereja sebagai wujud ungkapan syukur kepada Tuhan, pemilik hidup kita, kok sudah merasa seperti orang yang dimiskinkan. Lagi, ketika ada anggota keluarga yang sakit, atau terjadi krisis rumah tangga, krisis ekonomi, apakah semua cara dan jalan ditempuhnya? Siapa yang dikunjunginya? Tuhan atau dukun? Tuhan atau paranormal? Pak, saat ini yang penting kan tujuannya, yang penting sampai tujuan, yang penting sembuh, yang penting pulih. Tidak penting prosesnya dari mana, dengan cara apa. Semoga kita tidak seperti itu pandangan kita atau sikap kita. Saudara, melalui nyanyian ziarah pemazmur ini, marilah kita semua bermohon akan kehadiran Tuhan yang memberkati. Kiranya oleh kasih karunia-Nya hidup kita semua tertuntun dalam kesetiaan dan kesungguhan sebagai umat Allah yang membangun hidup masa depan yang diberkati. Ingatlah selalu bahwa hanya yang berasal dari Allah dan yang diberkati olehnya, itulah yang benar-benar berarti dalam hidup ini. Hikmat Amsal dalam Amsal 16 ayat 9 tertulis,
Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Hati manusia merancangkan jalan, tetapi Tuhan yang menetapkan langkah-langkahnya. Bagaimanapun Tuhan memang yang menentukan. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Terakhir, sebagai oleh-oleh untuk kita baca di rumah, Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Amin. Kiriman Jemaat 318. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, dan kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, memerintah Pontius Pilatus, salibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, bersekutu Bapa yang Maha Kuasa, dan ada di sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Ku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, kemahiran dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Doa kembali. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa dalam doa syafaat. Sungguh benar ya Tuhan, firman yang kami dengar melalui pemazmur, bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, keluarga, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sia-sialah kami bekerja juga, sia-sialah kami berusaha ini dan itu, jika tidak melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Kiranya apa yang kami dengar dalam firman-Mu, kami mohon Tuhan memberkati umat-Mu, sehingga firman itu sungguh berkuasa dan menerangi hati dan sikap perilaku hidup umat-Mu dimanapun berada, baik sebagai pribadi maupun juga selaku keluarga, rumah tangga. Kau memberkati dalam perjuangan, etos kerja, cita-cita, harapan dari setiap pribadi, rumah tangga jemaat-Mu, secara khusus dalam persekutuan, dalam membangun kehidupan pelayanan dan kesaksian.
sehingga kami bersama umat-Mu juga diberkati dengan hidup dalam kesetiaan, dalam kesungguhan, mengandalkan hidup hanya kepada Tuhan sebagai sumber dari sukacita dan masa depan hidup ini. Bapa di surga, bersama umat-Mu hari ini, kiranya Tuhan juga memberkati dalam damai sejahtera yang lebih daripada damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Kiranya berkat-Mu hadir di tengah situasi, kondisi pergumulan dunia, pergumulan kami sebagai masyarakat bangsa Indonesia, pergumulan betapa beratnya dan menantangnya perjuangan mengatasi pandemi COVID. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI dan Polri, tim relawan gugus COVID, pihak medis, juru rawat, dokter, yang sampai hari ini selaku garda terdepan dalam mengatasi situasi kondisi pandemi COVID. Demikian juga dengan masyarakat dimanapun berada, sebagai satu kesatuan masyarakat bangsa Indonesia. Berkatilah Indonesia dengan segala kekurangan, keterbatasan, dengan segala kelemahan yang ada, tetapi sungguh kami mengaku bahwa Indonesia Tuhan juga yang menghadirkannya. Ketika Tuhan menghadirkan Indonesia di muka bumi ini, tentulah juga Tuhan punya rancangan, Tuhan punya maksud yang tidak terselami oleh kami. Karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami sebagai masyarakat bangsa Indonesia untuk tetap beriman, untuk tetap percaya dan mempercayakan suka dan duka kehidupan ini, sambil tetap terus bekerja mengupayakan semaksimal mungkin selagi masih ada waktu dan kesempatan untuk kami saling membangun dan menghadirkan tanda damai sejahtera-Mu. Bapa di surga, berkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun, lintas denominasi, di tengah kehidupan bermasyarakat yang majemuk suku, bahasa, dan agama. Secara khusus juga kiranya Tuhan memberkati, menyertai, menguatkan dan membimbing melalui Roh Kudus di tengah juga hidup dan pergumulan warga jemaat Tuhan di lingkup sinodal maupun juga dalam kehidupan pelayanan di lingkup mupel yang ada. Juga jemaat lokal di tempat ini, GPIB Immanuel Landasan Ulin, di ketiga sektor, dengan segala suasana, situasi, kondisi pergumulan di mana Tuhan Yesus Sang Gembala sejati sungguh memahami dan mengenali satu persatu keadaan warga jemaat-Mu, baik yang sakit, yang berduka, yang janda, duda, yatim piatu, yang terpapar virus corona, atau juga yang terpapar dalam krisis ekonomi, yang di PHK atau yang dirumahkan. Demikian juga warga jemaat Tuhan yang bergumul akan kehidupan rumah tangga mereka dalam membangun dan mencipta harapkan suatu rumah tangga yang sejahtera, yang damai,
Tuhan, inilah kami sebagai keluarga-keluarga umat Tuhan yang telah Engkau hadirkan di Banjarbaru ini. Dan kami juga menyerahkan, dan karena itu kami menyerahkan, sebagaimana Engkau telah menghadirkan kami di tempat ini dengan segala kekurangan keterbatasan, dengan segala keunikan, dengan segala karunia daripadamu. Bimbing kami sehingga kami tetap menyadari hakikat kami sebagai manusia, menyadari akan panggilan dan tanggung jawab kami sebagai pribadi, sebagai keluarga yang takut akan Tuhan. Inilah ya Tuhan doa, syukur, pengharapan kami, syafaat kami dalam nama Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan, persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 81, bait yang pertama dan yang kedua.
Jemaat kami undang untuk berdiri, kita berdoa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Akan kami bacakan warta jemaat Minggu 20 September 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh warga jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang pertama, himbauan kepada seluruh warga jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin yang melaksanakan ibadah rumah tangga dan ibadah minggu di rumah-rumah secara virtual atau melalui medsos atau YouTube. Dimohon berada di satu ruang keluarga dan berkumpul bersama anggota keluarga untuk mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Dan dimohon tidak dalam kesibukan atau aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi pelaksanaan ibadah-ibadah yang telah dipersiapkan. Yang kedua, bagi setiap warga jemaat yang datang atau mempunyai kepentingan ke gereja dan pastori, dimohon untuk memakai masker dan mencuci tangan terlebih dahulu sebagai antisipasi dan demi kebaikan bersama. Yang ketiga, berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di sorga, orang tua laki-laki dari Nyonya Butar-Butar, Boru Aritonang atau Mama Willy, sektor Galilea pada hari Rabu 9 September 2020 di Medan, Sumatera Utara. Tuhan Yesus menghibur keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat, peneguhan sidi. Akan dilaksanakan peneguhan sidi pada peserta katekisasi tahun ajaran 2019-2020 pada hari Minggu 18 Oktober 2020 bertempat di gereja. Bagi peserta dimohon untuk mempersiapkan diri. Yang kelima, warta jemaat selengkapnya dapat dilihat di WA grup sektor masing-masing. Demikian warta pada hari ini. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Kiranya segala doa dan persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah berita sukacita, Injil melalui hidup dan kerjamu, dan mari kita berdiri. Kita bakti 114 di setiap janjiku.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin mengucapkan